Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan kita hari ini berjudul Makna Hidup Kekal yang diambil dari Roma 6 ayat 23 demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, banyak orang mau percaya kepada Tuhan Yesus supaya masuk surga atau takut masuk neraka. Karena itulah konsep yang mereka tangkap ketika mendengar Injil. Memang benar firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Maut yang dimaksud adalah hukuman kekal bagi semua orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi maut bukan hanya berkaitan dengan neraka sebagai tempat hukuman kelak. Melainkan juga yang lebih mendasar adalah putusnya relasi kita dengan Allah karena dosa. Demikian juga hidup yang kekal oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus bukan hanya berkaitan dengan sorga sebagai realitas kekal di rumah Bapa, tetapi juga dan yang lebih mendasar adalah pulihnya relasi kita dengan Allah karena Yesus Kristus sudah membayar lunas utang dosa kita di atas kayu salibnya. Jadi, neraka dan sorga bukan hanya soal nanti, setelah kita meninggalkan dunia ini atau setelah Tuhan Yesus datang kembali untuk menghakimi semua umat manusia, tetapi juga saat ini ketika kita mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tanpa relasi dengan Allah, semua sia-sia. Hidup kita dibelenggu dosa, hati kita tetap kosong, dan akhirnya binasa. Itulah neraka. Hanya ketika relasi kita dengan Allah dipulihkan, hidup kita menjadi berarti, karena kuasanya membuat kita bisa menang atas dosa dan menjadi saksinya. Ketika tiba saatnya kita meninggalkan dunia ini, kita tahu kemana kita pergi, yaitu ke rumah Bapa yang kekal. Orang yang percaya Tuhan Yesus hanya agar masuk surga atau hanya agar tidak masuk neraka, kehilangan makna yang sesungguhnya dari hidup yang kekal itu, yaitu persekutuan pribadi yang intim dengan Allah selama-lamanya. Karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus yang terutama bukan agar masuk surga atau agar tidak masuk neraka. Itu semua sudah pasti, tidak perlu kita pikirkan lagi. Tetapi percayalah kepadanya agar relasi kita dengan Allah yang terputus oleh dosa dipulihkan kembali. Mari kita nikmati persekutuan yang intim dengan Dia setiap hari dan muliakan Dia. Maka kita akan menikmati hidup yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan buat kami. Bukan hanya sekedar nanti ketika kami sudah meninggalkan dunia ini, tetapi saat ini ketika kami percaya dan menyerahkan diri kami kepadamu. Kami boleh menikmati hidup yang kekal itu, yaitu persekutuan yang intim denganmu. Tuhan, sungguh indah ketika kami senantiasa berada di dalam persekutuan itu. Namun ya Tuhan, betapa sering dosa-dosa kami yang kami lakukan menjadi penghalang. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami hati yang peka, agar kami tidak berlarut-larut di dalam dosa dan kehilangan keintiman denganmu. Tuhan, terima kasih Tuhan,
karena Engkau lebih merindukan kami daripada kami merindukan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.